Audio Jungle. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Husna yang diketuai oleh Bunda Hajjah Ika Kamilatul Huda. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarga besarnya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pondok pesantrennya dan semua lembaga yang dibangunnya menjadi pondok pesantren yang penuh berkah, diturunkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi semua santri-santri dan siapapun yang ikut serta di dalamnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar dari anak, mantu, cucu almarhum Kiai Haji Khairuman Azam dan Ibu Hajjah Ulfah Siti Quraisyin, keluarga besar Miftahul Huda dan Hamidah, keluarga besar Khairul Huda dan Khakh, keluarga besar pesantren SD, SMP, SMK Miftahul Huda Al-Husna dan Hamidah Al-Husna, serta semua yang kita hormati, kita muliakan pimpinan pesantren dan majelis ta'lim Seperiangan Timur, serta Ibu Bupati dan juga Ibu Wakil Wali Kota. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara ini, juga termasuk para khubabah, para syarifah, para bunyai, para pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, diberkahi kehidupannya, dimuliakan dunia dan akhiratnya, serta tentu saja semua adik-adik santriwati dari Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kita doakan bersama-sama semoga semuanya dikaruniai nasib yang bagus, ilmu yang manfaat, kebaikan bagi dunia hingga akhirat. Jadi wanita-wanita yang salehah insyaallah. Serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, diberkahi Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini membekali generasi muda dengan kesempurnaan akhlak Nabi. Membekali generasi dengan kesempurnaan akhlak Nabi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, buat para ibu yang pada punya anak, buat para ustadzah yang pada punya murid, para ibu-ibu nyai pada punya santri, kita selain daripada memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, baik anak kandung ataupun anak didik, kita juga diminta Allah Subhanahu wa taala untuk membekali mereka dengan akhlak yang terpuji,
dengan jiwa yang bagus, dengan akhlak yang baik, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan semua generasi di bawah kita menjadi orang-orang yang memiliki sambungan akhlak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada dulu seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, usianya kala itu sekitar 17 tahun, 18 tahun, lagi sedang-sedangnya biasanya. Yang istilah anak zaman sekarang pencarian jati diri, mau mencari eksistensi. Banyak yang salah-salah jalan di usia semacam itu. Karenanya Nabi sangat mencintai, menyayangi anak-anak muda. Dan kalau kalian adik-adik bisa menjadi anak muda yang solehah, remaja yang taat, kamu punya peluang sangat besar untuk menjadi seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Harithah usia 18-17an tahun, satu waktu berjumpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalanan kota Madinah. Ketika melihat Nabi Muhammad, beliau bertegur sapa. Kemudian Nabi pun bertanya padanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaan pagimu ini wahai Harithah? Kita kalau ditanya oleh seseorang tentang keadaan hari kita, keadaan pagi kita, keadaan malam kita, biasanya yang kita jawab adalah tentang kesehatan badan atau tentang kesehatannya dompet. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sakit kepala nih udah 2 hari gak hilang-hilang. Kenapa gitu? Banyak utang. Gimana kabar kamu sekarang? Ya ampun, dimintain maaf mulu sama saldo rekening. Mohon maaf, saldo Anda telah habis. Saudariku sekalian yang saya muliakan, seringkali ketika ditanya kabar kita, yang kita pikirkan adalah kabar badan kita atau kabar finansial kita. Padahal ada yang jauh lebih penting daripada itu. Itu difahami oleh Harithah, seorang pemuda dari kalangan para sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad. Ketika ditanya kaifa asbahta ya Harithah, bagaimana keadaan pagimu ini wahai Harithah, beliau dengan serta-merta menjawab, asbahtu mu'minan billahi haqqa ya Rasulullah. Saya masuk pagi hari ini dalam keadaan saya beriman kepada Allah dengan keimanan yang sejati wahai Rasulullah. Nabi senang dengarnya. Tapi Nabi Muhammad pengen nguji dia. Ya Harithah, inna likulli kalamin haqiqah fama haqiqata kalamak. Wahai Harithah, tiap ucapan tuh ada hakikatnya, ada buktinya. Apa bukti dari ucapanmu tersebut? Apa makna, apa hakikat dari ucapanmu tersebut? Sayyidina Harithah menjawab, ya Rasulullah, asbahtu wa ka'anni ra'aitu arsyallahi bariza
Wahai Rasul, saya masuk pagi hari ini kayaknya arsy Allah tampak megah di hadapan mata saya. Saya masuk pagi hari ini dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Asbahtu wa yusawi indi minad dunya baina madariha wa dhahabiha. Saya masuk pagi hari ini wahai Rasul, dunia buat saya nih sama aja antara batunya sama emasnya. Gak ada bedanya buat saya. Saya kalau disuruh milih yang ini batu, yang ini emas, saya kayaknya gak tahu tuh mesti milih yang mana. Karena kalau saya pilih batu, ya udah gitu, gak banyak harganya, tapi selamat saya. Kalau saya milih emas, mahal harganya, tapi panjang terhisapnya di akhirat. Asbahtu wa ka'anni ra'aitu ahlal jannah fil jannah yatana'amun wa ra'aitu ahlan nar fil nar yata'awwahun. Saya masuk pagi hari ini wahai Rasul, seolah jelas di hadapan mata saya bagaimana ahli surga mendapatkan kenikmatan dan bagaimana ahli neraka mendapatkan azab. Yang ini aja ya. Oke. Yang ini dijauhin aja biar enggak mendengung. Saya masuk pagi hari ini, kata Harithah, seolah-olah jelas di hadapan mata saya. Kalau saya ngerjain dosa, saya jadi ahli neraka, ntar di akhirat mendapatkan azab. Kalau saya ngerjain taat, saya akan berpahala, saya kelak di hari akhirat mendapatkan surga. Anak 17 tahun bicara tentang hakikat iman. Anak 17 tahun, semua yang dia lakukan dia kelak di akhirat. Nabi senang luar biasa, Nabi bangga luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajul tsabbatallahu qalbah. Kamu nak sekarang sudah jadi laki-laki, kamu nak sekarang sudah jadi orang besar, semoga Allah menetapkan hatimu itu. Dia tahu Nabi Muhammad senang dipakai kesempatan itu buat minta doa. Ya Rasulullah ij'ali, Rasul doakan saya. Apa yang kamu minta, kata Nabi. Minta apa nih kira-kira? Istri yang cakep? Enggak. Minta apa kira-kira ini? Minta rumah yang gede? Enggak. Minta kuda yang bagus? Enggak. Minta pedang yang berkilau? Enggak juga. Id'ili an yarzuqani Allahu syahadah fi sabilillah. Doakan saya biar kalau saya datang ajal, saya meninggal dunia di medan peperangan dalam membawa syariat agama Allah Subhanahu wa taala, li'la kalimatillah, memberdirikan syiar agama Allah. Doakan saya biar matinya syahid wahai Rasulullah. Nabi angkat tangan, Allahumma rzuq Harithah asy-syahadah fi sabilik. Ya Allah, karuniakanlah kepada Harithah apa yang dia minta, kematian dalam jalanmu ya Allah. Tidak seberapa lama berkecamuklah perang Badar kalau saya nggak salah ingat. Harithah diantara yang ikut dalam peperangan tersebut dan menjadi salah satu dari peraih syahid di perang tersebut. Kita udah kenal sama Harithah, kita pengen kenalan sama umminya Harithah, sama emaknya Harithah, sama ibunya Harithah. Habis selesai perang beberapa hari kemudian ibunya Harithah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan sedih mukanya,
kelihatan berduka hatinya. Dia nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina ibni Harithah?" Wahai Rasul, anak saya Harithah ada di mana ya Rasulullah? Nabi menunduk kemudian berkata, "Bu, yang sabar ya. Anak ibu sudah tewas syahid di jalan Allah. Yang sabar ya Bu ya. Mudah-mudahan kamu dapat pahala kesyahidan anakmu." Tapi Rasul, saya mau tanya, aina ibni Harithah? Di mana anak saya Harithah? Ibu, anaknya udah meninggal dunia. Ibu yang sabar ya Bu ya. Tapi di mana anak saya ya Rasulullah? Harithah itu anak saya satu-satunya loh Rasul. Di mana anak saya sekarang? Bu, ajuninti am hubit faqad istushhid Harithah fi sabilillah. Ibu, adakah duka ini membuatmu menjadi pikun? Saya sampaikan padamu Bu, Harithah sudah meninggal dunia. Mintalah pahala kepada Allah, dan saya pun mendoakanmu semoga kamu tidak terhalang dari kesyahidan anakmu itu. Ibu Harithah kemudian berkata, Rasulullah, saya sudah tahu anak saya meninggal dunia, tapi kasih tahu saya di mana dia berada wahai Rasul. Ahwa fil jannah hatta ahtasib am huwa finnar. Wahai Rasulullah, di mana Harithah berada? Apakah dia dalam surga sehingga saya bisa bilang, ya Allah, jangan halangkan saya dari kesyahidan Harithah? Ataukah dia ada dalam neraka? Saya nggak tahu Rasul. Kadang-kadang kan anak muda niatnya nggak benar. Kadang-kadang kan anak muda ngerjain sesuatu niatnya nggak bagus, kepengen dianggap sebagai pahlawan, kepengen dianggap sebagai ini itu orang kuat. Dia kemudian bepergian di medan peperangan bukan untuk mencari pahala di sisi Allah. Kasih tahu saya Rasulullah, kalau Harithah ada di neraka, kasih tahu saya bagaimana cara menyelamatkan dia. Ibu keren. Anaknya padahal sudah meninggal dunia sebagai syahid fisabilillah, tapi dia masih kepikiran, takut anaknya niatnya nggak benar, takut anaknya keadaannya bikin dia akhirnya jadi berada dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, kasih tahu saya Rasul bagaimana cara saya menyelamatkan dia. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kayak yang, anak saya sih soleh, gak pernah tanyain urusan agamanya, sholatnya, ibadahnya. Tahu-tahu kita dengar anak kita terjebak dalam dosa-dosa. Apalagi sekarang nih, sedih lihat anak-anak kayak menganggap dosa-dosa bahkan yang besar jadi biasa. Anak-anak remaja kita yang pada kuliah kadang-kadang udah jadi terbiasa sama urusan seks di luar nikah. Ya Allah, sedih benar. Sedih benar. Kadang-kadang pengen punya ini, pengen punya itu, duitnya terbatas, dipakai buat judi online. Banyak anak-anak kita yang kayak gitu, terjebak dalam hal-hal yang haram. Belum lagi negara ini juga ada banyak generasi mudanya yang terjebak pada barang-barang haram, dari minuman keras ataupun narkoba. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lihatnya kayak yang
anak saya baik kok, anak saya baik kok. Ternyata di luaran sana kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi sama anak-anak kita. Ya Rasulullah, kasih tahu saya di mana anak saya Haritha. Katanya dengan linangan air mata, apakah dia ada di surga sehingga saya bisa berkata, berdoa, ya Allah, jangan halangkan saya dari pahala syahidan anak saya. Sebab orang kalau mati syahid bisa menyelamatkan 70 orang lain dari keluarganya ataupun dari orang-orang yang dia sayangi. Ataukah dia ada di neraka wahai Rasulullah? Dullani alayya, tunjukkan kepada saya bagaimana cara saya menyelamatkan dia. Nabi Muhammad tersenyum lebar, bangga dengan pemikiran seorang perempuan terhadap anaknya ini. Nabi senang, bahagia. Nabi kemudian berkata dengan senyum beliau yang lebar dan dengan kebahagiaan tak terkira, ya Ummah Harithah, innaha laysat jannah wa innahu jinan wa innahu asabal firdausal a'la. Wahai Ibu Harithah, jangan salah, sesungguhnya Harithah tidak mendapatkan surga, melainkan surga-surga, dan dia mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Untuk Harithah bukan hanya satu surga, melainkan surga-surga. Dan untuk Harithah, dia mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Ibu Harithah segera lebar senyumnya. Jazakallah khair, makasih wa ya Rasulullah, jazallah anna khair ma jaza nabiyan an ummati. Makasih wahai Rasulullah, makasih atas kabar gembira yang kau sampaikan. Terima kasih ya Rasulullah. Dia kemudian berdiri berpamitan kepada Nabi sepanjang jalan. Dia tersenyum sembari berkata, dia tertawa-tawa sambil berkata, Bakhin ya Haritha, bakhin ya Haritha. Beruntung sekali kamu nak, beruntung sekali kamu Haritha. Tunggu mama di sana ya nak ya, tunggu ibumu di sana wahai anakku. Adakah kamu menjadi orang tua yang berbangga seperti Ibu Haritha? Ataukah kamu akan menjadi seorang ibu yang terluka karena anakmu terseret kepada dosa demi dosa yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari surga? Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak soleh-solehah, baik anak kandung maupun anak didik kita. Insya harus kita minta, teman-teman, harus kita minta. Untuk para ibu yang punya anak, walaupun anakmu sudah kamu mondokkan, bukan berarti habis tanggung jawabmu. Untuk para ibu nyai, para ustazah, para guru yang mendidik anak-anak, kamu telah mengambil amanat yang besar ini. Jangan dikira bahwa anak-anak ini kan ada orang tuanya, yang dipertanyakan sama Allah ya orang tuanya. Saya hanya akan mengajarnya, selebihnya saya tidak ikut-ikutan bertanggung jawab. Enggak gitu. Enggak gitu. Kamu mengambil amanat terhadap umat, maka kamu pun juga ikut bertanggung jawab. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi, generasi muda kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keimanan yang tinggi bagi mereka, insya Allah. Apa nih yang harus kita lakukan atau cara kita mendidik bagaimana? Mendidik mereka hingga menjadi anak-anak yang diridhoi Allah. Mendidik mereka sehingga mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. At-tarbiyah al-hasanah, pendidikan yang bagus. Sebab itu adalah kewajiban sebagai orang tua. Saya banyak baca mengenai kewajiban orang tua. Saya udah menikah 20 tahun lebih belum dikaruniai anak. Saya nggak tahu belum atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kayaknya kalau ngelihat umur saya udah semakin tua nih, adalah nggak apa-apa nggak punya anak juga. Saya ketika membaca tentang betapa beratnya jadi orang tua, kalau nggak pinter bawa anaknya, saya terkadang bersyukur gitu. Alhamdulillah gak ada anak, gak terlalu banyak beban yang harus saya pikirin tiap hari. Jadinya beban pikiran saya nih mau ngomong apa sama jamaah, ini mau ngomong apa nih hari ini. Mungkin jadi begitu aja beban saya. Tapi kan yang pada punya anak, ya Allah bu, panik gak tuh kalau anaknya belum pulang-pulang? Ya Allah, ya Allah, semoga anak-anakmu selalu dijaga Allah SWT. Gimana cara kita mendidik? Walaupun saya belum ada anak, tapi saya banyak belajar sehingga menjadikan saya kurang lebih tahu apa yang Allah SWT inginkan dalam kamu mendidik anak-anakmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sehingga jangan ada yang bilang di sini ustazah nih ngomongin tentang pendidikan anak, dia aja kagak punya anak. Nggak bisa gitu bu. Saya akan belajar. Ibu punya anak tapi nggak belajar. Jadi harus dikasih tahu sama yang nggak punya anak tapi belajar. Kan begitu ya bu ya? Adik-adik remaja, adik-adik santri juga dengarkan, agar kamu semoga menjadi generasi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga nanti ketika kamu pada akhirnya menikah, kamu pun juga semoga Allah karuniakan anak-anak padamu, kamu dapat mendidik mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang pertama, didik anakmu dengan keimanan. Didik anakmu biar kenal Allah Subhanahu wa taala. Bimbing anakmu biar kenal sama Allah. Bu, nggak usah keseringan ngenalin anak pada dirimu, anak nggak bakalan lupa. Nah, ingat ya, saya ini adalah ibumu. Surga Allah ada di bawah telapak kakiku. Gak usah seringan begitu. Anak gak bakalan lupa. Gak bakalan kamu bilang, ingat, aku adalah ibumu. Emang iya? Oh iya ya mah ya. Gak mungkin anak begitu. Anak gak bakalan lupa siapa ibunya. Tenang aja. Kamu tidak berkewajiban untuk itu. Yang wajib bagimu adalah untuk memasukkan iman, memberdirikan iman di hati anak-anakmu, bahwa tak ada apapun terjadi kecuali dengan izinnya.
bahwa dia hidup untuk Allah, bahwa dia hidup dari Allah. Ini penting. Para ibu dengarkan saya. Kamu kalau ngasih duit sama anak, jangan bilang, nih mama udah susah-susah kerjanya nih, duitnya pakai buat barang bener. Gak usah gitu. Jangan sok-sokan. Itu uang, Bu, kamu hanya menjemputnya. Pembagi rezeki, pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa taala. Huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki. Dialah satu pemilik kekuatan sejati. Sampaikan kepada anakmu, nah, ini adalah rezekimu dari Allah yang dapat mama berikan padamu. Rezeki kamu dari Allah. Maka pergunakanlah sesuai dengan yang Allah inginkan, ya nak. Insya Allah ini rezeki yang halal. Ayah, ibu mengusahakannya untukmu. Allah yang memberikannya padamu. Jangan lupakan itu. Saat kamu membekali anakmu, membelikan pakaian untuk anakmu, kasih tahu, bukan dari kamu. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibu-ibu, jangan sampai kamu punya pemikiran, nih anak saya nih harus saya sekolahin biar nanti kalau saya tua dia ngurusin. Enggak gitu. Enggak gitu. Anak adalah investasi. Enggak, Bu, enggak ada. Anak terlahir bukan untuk orang tuanya. Sama halnya dengan orang tua juga tidak terlahir untuk membesarkan anak-anaknya, enggak. Yang membesarkan, yang memberi rezeki, yang ngurusi manusia adalah pemilik manusia itu sendiri yang telah menamakan dirinya sebagai Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan pemelihara manusia, dengan Tuhan yang ngurus manusia. Dari kita berada dalam rahim ibu kita, Allah udah ngurusin kita. Disampaikan kepada kita rezeki, bahkan kita masih berada dalam rahim ibu kita. Makanya kenapa orang kalau ngidam suka kepengen makanan yang sebenarnya dia nggak kepengen, atau suka nggak kepengen sama makanan atau minuman yang biasanya dia pengen. Ada kawan saya pagi, malam, pagi, sore selalu minum kopi. Dia bilang, saya ustazah kalau hamil sama dokter nggak boleh minum kopi. Karena kesehatan saya sama dokter itu, saya kalau hamil nggak boleh minum kopi. Anaknya banyak, 9 kalau nggak salah. Terus saya bilang, lah gimana? Kamu kan nggak bisa tuh kalau nggak minum kopi. Dia bilang, itu dia ustazah, subhanallah ya. Saya kalau hamil nggak suka kopi. Saya kalau hamil nggak suka kopi. Begitu habis melahirkan, hari itu juga saya akan nyari kopi lagi. Makanya saya tahu kalau saya lagi hamil, karena saya mendadak jadi nggak suka kopi. Subhanallah. Kenapa ya ustazah kayak gitu? Saya bilang, saya tahu kenapa. Kenapa ustazah? Karena ada hamba Allah yang sedang Allah inginkan memberikan rizki kepadanya lewat dirimu, sehingga yang kamu makan tidak hanya menjadi rezekimu, melainkan rezeki bagi anakmu. Ketika Allah tahu kopi membahayakan bagi anakmu, Allah pun memberikan rezeki selain kopi kepada anakmu tersebut, sehingga kamu sebagai penyuka kopi pun Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu nggak suka kopi. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Anak kamu diurusin sama Allah sebelum kamu bisa mengurusi dia. Kamu bisa ngurusin, bersihin popoknya, kamu susuin sesudah dia lahir. Saat dia berada dalam rahimmu, bisa buat apa kamu? Adakah kamu bisa menciptakan matanya, uratnya, ususnya? Gak ada. Kamu mah cuman makan. Betul? Kamu cuman minum, kamu cuman istirahat, kamu cuma minum vitamin. Yang menjadikan makanan tersebut kemudian Allah pisahkan sebagian menjadi kalsium untuk kebutuhan tulang anakmu. Allah jadikan, Allah sarikan kemudian menjadi darah bagi anakmu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengannya otak bagi anakmu, kulit bagi anakmu, daging bagi anakmu. Ada yang Allah jadikan ginjal, Allah jadikan hati, Allah jadikan empedu, Allah jadikan pankreas, Allah ciptakan dengannya usus-usus, Allah ciptakan dengannya sel-sel dalam tubuh, Allah ciptakan saraf-saraf dalam tubuhnya. Kamu bisa buat apa? Anakmu bukan milikmu, meskipun ia terlahir dari rahimmu. Kamu hanya dititipi, bukan kamu yang memiliki. Pemiliknya yang sejati hanya satu, namanya Allah. Maka jangan belagu-belagu, jangan sombong-sombong terhadap anak-anakmu yang beradab. Ia bukan punyamu, punyanya Allah. Saya sangat sakit hati kalau ngelihat orang tua kerjaannya mukul anak, nyubit anak, jewer anak. Kan ada yang kayak begitu? Ada? Di sini ada orangnya? Ada juga. Saya mau tahu tuh, mana tuh orang tua yang galak-galak sama anaknya. Belagu banget kamu. Kamu bukan pemiliknya. Anakmu memang betul lahir dari rahimmu. Anakmu memang betul kamu yang menyusui dia. Akan tetapi anakmu bukan milikmu, Bu. Kamu nggak dimintai urun, kamu nggak dimintai nyumbang. Ketika Allah SWT menciptakan matanya, telinganya, anggota tubuhnya, apalagi ketika Allah SWT menciptakan jalan hidupnya. Maka jangan pernah sakiti anak-anakmu. Ia adalah milik Allah Tuhannya. Menyakiti hati anak-anakmu artinya kamu sedang bermasalah dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, Bu, ya, jangan galak-galak sama anak, Bu, ya. Jangan suka sakiti anak, Bu, ya. Anakmu bukan milikmu, anakmu punyanya. Ajarkan anakmu tentang keimanan. Nabi itu punya anak angkat, semacam anak angkat. Sebenarnya dianya sendiri memilih untuk menjadi khadim buat Nabi Muhammad. Namanya Anas bin Malik. Dia bercerita, khadamtur Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah, tinggal di rumah Nabi Muhammad 10 tahun. Dari Nabi saat baru datang ke Madinah sampai Nabi Muhammad wafat. Anas selalu bersama dengan Nabi Muhammad. Nyapuin rumah, bersihin piring Nabi Muhammad, cuci baju Nabi Muhammad. 10 tahun Anas bin Malik berkhidmah sama Nabi Muhammad. Dari usianya 10 tahun sampai usianya 20 tahun saat Nabi Muhammad wafat. Katanya Anas bin Malik,
ma qaharani wala naharani. Nabi Muhammad 10 tahun saya tinggal di rumahnya, nggak pernah bentak saya, nggak pernah menghardik saya, nggak pernah galak pada saya sama sekali, tidak sekalipun. Kalau saya berbuat kesalahan, namanya anak-anak pasti aja dia bikin salah. Entah pecahkan apa, entah bikin rusak apa. Kalau ada keluarga Nabi Muhammad bilang, "Ya Anas, kok kamu pecahin sih piringnya?" Nabi Muhammad bilang, "Da'u, illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'ala." Tinggalin, biarin Anas, jangan dimarahin. Jangan dimarahin Anasnya. Kalau piring itu nggak ditakdir Allah buat pecah, nggak bakalan pecah. Iman yang diajarkan Nabi Muhammad kepada keluarganya, iman diajarkan Nabi Muhammad kepada Anas ibn Malik, bahwa tidak ada dapat terjadi kepada kita di kehidupan kita ini kecuali semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah. Jangan habis-habisan kamu pukulin anakmu hanya karena anakmu memecahkan HP misalnya. Saya tahu kamu belinya juga masih ngutang. Tapi Bu, HP yang baru bisa kamu cari. Hati anakmu kalau patah, bagaimana caramu menambalnya? Hati anakmu kalau rusak, gimana caramu membenahinya? Jangan tanamkan keimanan dalam hati anak-anak. Illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'alah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kamu ngasih makan sama anak-anakmu, misalnya kamu udah masak, kamu kemudian beri anakmu makan, sampaikan pada mereka, "Nah, ini adalah rezekimu dari Allah Subhanahu wa taala. Mama cuman gorengin aja, mama cuman masak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hargai yang dari Allah. Jangan buang-buang. Ambil yang seukuranmu aja. Jangan kayak jadi emak-emak yang gak belajaran. Habisin. Itu nanti nasinya kalau gak dihabisin nangis. Kayak orang gak beriman kamu. Emang kamu pernah ngelihat nasi nangis di pojokan? Terus dia ngadu sama tempe orek. Kan enggak gitu. Ayolah, ajarkan anak sesuatu yang sesuai dengan faktanya. Nah, ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, hargai. La in syakartum, kalau kamu syukuri, nak, bakalan Allah tambahi. Kalau kamu sia-siakan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Kasih tahu anaknya. Insya Allah. Kenalkan anak-anakmu kepada Allah. Nak, kamu hambanya Allah. Mamah juga sama, hambanya Allah. Yuk kita jalan bareng menuju Allah. Mamah sayang padamu, nak, sayang banget. Dari sejak kamu berada dalam rahimku, aku sudah sangat menyayangimu. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidupku. Anakku sayang, aku tak sanggup jauh-jauh darimu.
Dan dunia tak cukup panjang untuk kebersamaan. Karenanya mama berharap, ibu berharap kita akan dapat bersama kelak di surga nanti. Jadilah soleh nak, jadilah solehah nak, dan doakan mama biar jadi perempuan yang solehah, biar nanti kelak di hari akhirat kita dapat bersama-sama. Begitu bukan? Iya. Sampaikan. Jangan kemudian pokoknya kalau kamu nilainya nggak bagus besok pas ujian kamu bukan anak mama lagi. Terus dia jadi siapa? Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah benahi cara berpikir kita. Insya. Dekatkan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Ustazah, emang bisa ustazah saya ini? Bisa, asalkan kamu punya keimanan yang benar. Karena anak itu kayak bayangan, Bu. Mata yastakimudil wal audu a'waju. Bagaimana bayangan satu benda, bagaimana bayangan bisa lurus kalau pohonnya itu aja bengkok. Kalau pohonnya bengkok, kayak bayangannya bengkok. Kalau pohonnya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Anak kamu tuh bayangan kamu. Kamu bisa memastikan anak-anakmu menjadi anak-anak yang beriman kalau kamunya sendiri juga beriman. Kamunya harus yakin dulu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Maka jangan marah-marah kalau suami pulang gak bawa uang. Kan kamu tahu yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak usah segitu galaunya kalau keadaan keuanganmu tidak seperti yang kamu harapkan. Gampang kok. Kalau kamu kepengen rezekimu itu luas, cukup, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam urusan rezeki, gampang. Allah udah kasih tahu caranya. Gimana ya Allah? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lah kamu bikin dosa mulu, ngarepin rezekimu menjadi rezeki yang luas, agak susah masalahnya. Saudariku sekalian saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan dosa-dosa, jangan berani hutang riba, tinggalkan yang haram-haram. Allah bakal kasih kepada kamu rezeki yang cukup. Rezeki itu kan gak perlu banyak, perlunya cukup. Kamu pengen hadir majelis, ada duitnya. Kamu kepengen buat mengawinkan anak, ada uangnya. Kamu bahkan kepengen buat haji, ada uangnya. Kan begitu tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tapi ustazah, ada orang tuh ustazah bikin dosa, tapi duitnya banyak. Iya banyak, tapi gak cukup. Gak pernah lihat orang kaya korupsi? Hah? Kenapa dia korupsi? Gak pernah lihat ada orang kaya nipu? Kenapa dia bisa nipu? Karena dia walaupun kaya, dia merasa kurang terus-terusan. Dia tidak pernah merasa cukup. Itu masalahnya. Kita gak perlu sama yang banyak, kita perlu sama yang cukup. Dan Allah udah kasih tahu caranya. Yang benar hidupmu, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, jangan benci sama orang, jangan suka jahat sama orang, rezekinya lancar pasti.
Nggak usah kepengenan apa yang dipunya sama orang lain. Nggak usah sampai demi gaya hidup sampai nyari utang-utangan di pinjol. Saya sering sampaikan dimanapun, sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Karenanya kalau hidup kepengen tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Jelas? Insya Allah. Tanamkan keimanan dalam hati anak-anak. Kamunya harus beriman terlebih dahulu, dengan yakin rezeki bukan dari suami, rezeki bukan dari pekerjaan, rezeki datangnya dari Allah. Saya nggak mau nyari rezeki dengan cara yang tidak halal. Saya nggak mau nyari rezeki dengan cara nipu orang. Saya nggak mau dagangan dengan menyembunyikan aib-aibnya barang. Ada nih yang jahitannya rusak tetap dijual juga. Dia jualan kain, dia jualan baju. Ada yang ada kurang-kurangnya tapi dia jual juga tetap. Kenapa gitu? Ya biar untungnya banyak. Enggak gitu caranya. Orang mukmin dagang enggak gitu caranya. Enggak gitu caranya. Sebab kita tidak meyakini bahwasanya rezeki kita dari dagang kita, enggak. Yang kita tahu pasti rezeki kita bukan dari suami, bukan dari orang tua, bukan dari siapapun. Rezeki yang ngasih cuma anak kamu lagi sakit, kasih tahu, nak, nggak ada yang bisa menyembuhkan kamu selain, maka minta nak sama Allah biar dikasih sembuh. Jangan kemudian sakit kan, terus. Tahu rasa sekarang sakit, nggak nurut sih sama mama. Wih, belagu lagi, ya Allah. Coba deh Bu diinget-ingetin. Ibu-ibu pasti jadi ngerti nih. Iya ya, selama ini saya jadi orang tua yang belagu. Betul Bu? Udah ngerasa Bu? Udah sadar Bu? Bagus. Tanamkan iman dalam hati anak-anakmu. Yang kedua, saudariku sekalian yang saya muliakan, lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Udah pasti nanti bakalannya anak-anakmu jadi generasi yang mengikuti akhlaknya Nabi, yang mengikuti kepribadiannya Nabi. Hatinya bagus, pemikirannya bagus, ibadahnya bagus. Kalau kamu kerjain ini, kamu kerjain hal ini. Satu, ajarkan iman, tanamkan iman. Tanamkan iman. Kenapa saya bahasanya tanam? Karena Bu, nanam sekarang, panennya ntar. Nanam apa yang ditanam sekarang, kemudian hasilnya sehari dua hari udah kelihatan. Nanam cambah, nanam toge. Tapi kalau yang namanya nanam pohon, kamu tanam sekarang, berbuah bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Maka kalau kamu lihat anak kamu sekarang, itu adalah hasil tanamanmu 5-10 tahun yang kemarin. Kalau kamu kepengen anak-anakmu ke depannya menjadi anak-anak dengan generasi yang memiliki akhlak Nabi Muhammad SAW, maka pastikan kamu sekarang menanamkan kebaikan dalam hati anak-anakmu. Tanamkan iman, tanamkan kebaikan, lakukan dengan penuh kasih sayang. Itu penting banget. Ada banyak orang ngajarin anaknya sih bener, ngajarin sholat bener, ngajarin ini bener, ibunya juga sholat, bapaknya juga sholat, ngajarin anaknya sholat, ngajarin anaknya baca Quran, ngajarin anaknya puasa. Tapi dia lakukan dengan rotan, tapi dia lakukan dengan pukulan, tapi dia lakukan dengan kata-kata pedas
pedas kepada anak-anaknya. Enggak gitu caranya. Enggak gitu caranya. Enggak gitu caranya. Lakukan dengan penuh kasih sayang. Pelajari bahasa cintanya anak. Ini penting. Makanya jadi ibu itu yang mesti banget belajar, Bu. Kamu jangan tiap lihat YouTube yang dilihat gosip-gosip terkini. Artis cerai hatam ceritanya. Sampai tahu hak asuh anak jatuh ke siapa. Anakmu gak keurusan hak asuh artis yang kamu gak kenal kamu pikirin. Ayolah, pelajari anak-anakmu tuh, pelajari. Yang ini senengannya dipelukin, bahasa cintanya adalah dengan sentuhan, dengan pelukan. Anak yang ini malah risih kalau dipelukin, ya jangan pelukin. Anak yang ini senengnya kalau dibikin-bikinin. Oh, dia bahasa cintanya dengan diservis, dengan dilayani. Kan begitu, tiap anak bahasa cintanya beda-beda. Penuhi. Orang tua jangan sibuk memikirkan kasih sayang yang dia dapat untuk dirinya sendiri sampai lupa untuk menyayangi anak-anaknya. Kamu orang tua egois jika kamu seperti itu. Terus begitu anak-anak gede kamu bilang, anak-anak saya kok gak nurut sama saya. Kamu tidak memberi apa yang mereka perlukan. Bagaimana mungkin anak akan peduli kepada apa yang kamu perlukan? Hidup ini timbal balik, Bu. Hidup ini timbal balik. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Apa yang kamu tanam sekarang itu yang akan kamu panen nantinya. Gak ada ceritanya orang nanam duren kemudian tumbuhnya semangka. Gak ada begitu. Orang nanam duren ya tumbuhnya duren. Orang nanam lengkuas tumbuhnya lengkuas. Gak akan keliru, semuanya udah pasti. Nanam itu ya bakal tumbuh itu, ibu-ibu saudara sekalian. Saya kalau ditanya, banyak yang tanya sama saya, Ustazah, orang tuanya ngedidiknya gimana Ustazah? Kok kayaknya Ustazah memiliki ketertarikan sangat kuat dengan agama, kedekatan dengan Allah dan Rasulnya. Ibu, saya kasih tahu, umi saya perempuan sederhana yang gak cinta terhadap dunia. Saya ketika dewasa ini, saya sering belikan umi saya hadiah. Umi saya kalau dapat hadiah, makasih ya nak, makasih. Kamu tuh repot-repot. Tapi kalau beliau merasa tidak perlu terhadap hadiah tersebut, beberapa hari kemudian dia akan sedekahkan barang itu. Ringan. Kalau punya uang, yang beliau pikirkan sedekah. Yang beliau pikirkan orang lain. Yang beliau pikirkan bangun masjid, bangun majelis taklim. Subhanallah. Umi saya almarhumah wafat 2,5 tahun yang lalu. Saya kalau lagi pulang ke rumah dulu, masa umi saya ada, saya terbiasa tidur agak malam. Umi saya tidur lebih awal. Habis isya, umi saya udah siap-siap tidur. Jam 8:30 malam udah tidur umi saya. Tapi jam 12:30 umi saya udah bangun, sibuk dapur bikin kopi. Habis itu kemudian beliau ambil wudhu dan sibuk dengan ibadahnya. Saya tahu karena saya belum tidur, bahkan sibuk. 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia, matanya berkurang penglihatannya.
Sampai beliau bilang, ini Umi ngelihat muka Umi udah nggak bisa kelihatan lagi nih di cermin. Jadi Umi sekarang mulai lupa muka Umi kayak gimana. Mi, itu namanya katarak. Operasi Umi, nggak usah. Operasi aja Mi, sebentaran, nggak nyampe 10 menit operasinya. Habis itu udah itu Umi bisa lihat lagi. Emang iya? Mi, Umi kalau udah bisa lihat lagi, Umi bisa baca Quran. Emang iya? Iya. Umi sekarang kan, wah Umi nggak bisa baca Quran sekarang. Jadi yang Umi baca yang udah Umi hafal aja. Umi kalau dioperasi Umi bisa lagi lihat Quran. Oh. Sampai kemudian kita pun menghadirkan orang-orang yang pernah operasi itu, kita minta tolong dia buat ngomong sama Umi. Mi, ini udah operasi nih Mi. Umi saya tanya, udah operasi Bu? Udah Mi. Bisa lihat lagi? Bisa Mi. Bisa baca Quran lagi? Bisa Mi. Oh, Umi saya mulai tertarik. Kesenangannya baca maulid, kitab maulid Simtud Duror. Itu nyaris beliau hafal dari senangnya baca tuh kitab. Tiap hari baca maulid Simtud Duror. Kata Umi, sekarang bisa baca lagi tuh maulid Simtud Duror? Bisa Mi. Quran bisa? Bisa Mi. Sampai satu hari ada seorang yang Umi saya tanya, oh udah operasi? Udah Mi. Bisa lihat lagi sekarang? Bisa Mi. Bisa baca Quran lagi sekarang? Saya nggak bisa baca Quran Mi. Umi saya bilang, oh lah ngapain dioperasi? Umi saya bilang, ngapain kamu operasi mata kalau bukan buat baca Al-Quran? Umi saya seperti itu. Maka kalau kamu melihat saya hari ini pegang mic, menyampaikan hadis Nabi Muhammad, menyampaikan firman-firman Allah SWT, menyampaikan syariat agama Islam kepadamu, mengenalkanmu tentang jalan surga, saya adalah sedikit dari keberkahan ibu saya. Saya adalah setetes dari berkah kedua orang tua saya, terutama adalah ibu saya. Bu yang solehah, biar anak kamu juga bisa jadi anak yang soleh-solehah. Karena ini adalah tentang menanam. Karena ini adalah tentang melahirkan anak-anak yang dapat menjadi penerus bagi kehidupanmu dan kamu menjadi panutan dalam kehidupannya. Jadilah penuh kasih, jadilah penuh sayang pada anak-anak. Saya nggak tahu rasanya dicubit sama orang tua. Seumur hidup saya nggak pernah. Saya nggak tahu rasanya dipukul sama orang tua. Seumur hidup saya nggak pernah. Saya nggak tahu rasanya, apalagi dibinatang-binatangkan sama orang tua. Saya nggak tahu rasanya. Saya nggak tahu rasanya. Saya tidak dibesarkan dengan cara yang seperti itu. Wah ustazah, anak saya kalau saya sayangin nanti dia manja. Siapa bilang? Justru sebaliknya Bu. Kalau kamu kepengen anakmu menyayangimu, kalau kamu kepengen anakmu penuh kasih sayang kepada orang lain, maka penuhilah tangki kasih sayangnya dari kamu. Dari kamu. Pelajari bahasa cintanya anak. Sayangi anak-anakmu, sayangi. Ketika mereka bicara, dengarkan. Jangan terus-terusan kamu potong. Iya, mama udah tahu. Cerewet banget sih nak, kamu nak. Ngomongnya banyak banget. Gak gitu. Dengarkan. Kalau kamu tidak bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak-anakmu, anak-anakmu akan mencari pendengar yang lain di luaran sana. Dan itu bisa jadi adalah narkoba. Dan bisa jadi itu adalah
pasangan tidak halal baginya yang akan membuatmu kecewa. Marhaban,